Laut Natuna Utara yang dulu dikenal dengan sebutan Laut Cina Selatan jadi sorotan saat kapal perang asal Tiongkok terlihat oleh para nelayan di kawasan perairan tersebut. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita zonajakarta.com. Analis senior dari Australian Strategy Policy Institute, Hung Lei Tu, mengatakan, bila Indonesia sangat berhati-hati dalam masalah Natuna dengan Cina. Saya pikir Indonesia sangat hati-hati selektif tentang bagaimana dan kapan bereaksi dan menanggapi ketegasan Cina, ujarnya. Namun siapa sangka, sebagaimana yang dilansir oleh tim update pertahanan dari salah satu sumber berita Zona Jakarta yang berjudul, Gemetar Tahu NKRI tambah pasukan TNI untuk perkuat Natuna, media Cina, Indonesia musuh baru kita. Benarkah yang diberitakan laman berita tersebut? Apa benar sesuai dengan judulnya? Mari kita bahas berita ini lebih lanjut. Tak tinggal diam, Indonesia memilih untuk memperkuat penjagaan di kawasan. Salah satu implementasi dari kebijakan strategis pertahanan NKRI, TNI membentuk satuan TNI terintegrasi di mana kekuatan Trimatra bersiaga menjaga jika terjadi eskalasi ancaman. Hung mengira jika para pengambil keputusan di Indonesia akan menyelesaikan masalah Natuna dengan Cina melalui dialog. Tentara Nasional Indonesia TNI sendiri sejak bertahun-tahun lalu sudah membangun pangkalan militer yang berisikan batalion komposit di Pulau Natuna. Batalion komposit di Natuna ini terdiri dari pasukan gabungan TNI 3 Matra. Alutsista yang ditempatkan TNI di Natuna pun kelas 1. Di mana nantinya mesin perang terbaik TNI akan berada di Natuna seperti F-16 Block 52ID, Sukhoi 27, Sukhoi 30 hingga kapal perang korvet macam KRI Bung Tomo. Penjagaan ekstra ketat di Natuna disebabkan adanya agresivitas Cina dengan klaim Nendas lainnya yang mengancam Z Indonesia. Dalam gelar pemantauan di lapangan, Pangko Gapwilhan 1 Laksamana Madya Muhammad Ali menegaskan, TNI akan menjaga wilayah NKRI dari berbagai potensi ancaman. Bahkan, dikutip Zona Jakarta dari TNI Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Fajar Prasetyo, meresmikan 4 satuan baru di Ranai, Kabupaten Natuna, guna memperkuat pertahanan wilayah udara Indonesia, Jumat 22 Oktober 2021. 4 satuan TNI Angkatan Udara yang diresmikan pengoperasiannya tersebut adalah Skadron Udara 52, Detasemen Pertahanan Udara 475, 476 dan 477 Paskas. Peresmian ini ditandai dengan pembukaan selubung papan nama satuan, penandatanganan prasasti serta peninjauan fasilitas perkantoran Skadron Udara 52 dan Denhanut 477 Paskas. TNI AU Pangkalan Udara Rusmi Nur Yadin Pekanbaru mengerahkan 4 unit pesawat F-16 untuk pengamanan wilayah udara perairan Natuna Kepulauan Riau. Pada kesempatan tersebut Kasau menjelaskan, peresmian 4 satuan secara serentak ini merupakan bagian dari upaya pembangunan kekuatan TNI Angkatan Udara, khususnya dalam hal pengembangan dan validasi organisasi, agar terwujud satuan dan sistem kerja yang semakin efektif dan efisien, dalam memastikan terlindunginya kedaulatan negara di udara. Selain itu, satuan yang diresmikan pada hari ini, berperan untuk turut membantu memperkuat jajaran TNI dan TNI Angkatan Udara di wilayah sekitar, untuk mengamati dan melindungi ruang udara, dari berbagai ancaman dan serangan, khususnya dari udara. 4 satuan ini adalah bukti komitmen kita dalam mewujudkan angkatan udara yang disegani di kawasan. Komitmen ini akan terus kita tingkatkan secara bertahap dan berkelanjutan, ujar Kasau.
Kasau juga mengatakan, pengoperasian satuan yang akan mengawaki alutsista modern ini, membutuhkan pemimpin yang berkarakter tangguh dan teliti dalam mengambil setiap keputusan. Selain itu juga dibutuhkan kecerdasan dalam bersikap dan memiliki ketahanan mental yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi. Jagalah kepercayaan dan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Utamakan keselamatan dalam setiap tugas, serta rawatlah berbagai sarana prasarana yang ada, khususnya alutsista, dengan penuh kehormatan dan rasa tanggung jawab, pesan Kasau. Lebih lanjut Kasau juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga Natuna, khususnya Ranai, yang telah menerima kehadiran satuan baru beserta anggota dan keluarganya. Semoga dengan kehadiran kami di tempat ini, akan semakin mewujudkan rasa aman, sehingga dapat menambah manfaat dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, harap Kasau. Pembentukan Skadron Udara 52 Lanut Raden Sajat ini berdasarkan Perkasau 56 tahun 2021 tanggal 15 Oktober 2021. Sementara pembentukan Denhanut 475, 476, dan 477 Paskas berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 25 Tahun 2019 serta Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 30 Tahun 2019. Cina sendiri rupanya sudah sejak lama ketar-ketir dengan langkah Indonesia yang mengamankan Natuna. Hal ini seperti dikutip Zona Jakarta.com dari artikel terbitan Sohu.com pada 9 Januari 2020 yang secara gamblang menyebut jika Natuna Indonesia dulu merupakan wilayah Cina. Secara historis, Kepulauan Natuna adalah wilayah Cina. Negara kita sebenarnya telah mengelola Kepulauan Natuna selama lebih dari 200 tahun sejak pelayaran Zheng He ke Samudra Barat, tulis media Cina, Sohu.com dalam artikelnya. Kemampuan Indonesia menjaga jalur komunikasi laut dari Laut Cina Selatan hingga Selat Malaka akan semakin diperkuat. Ini tidak baik untuk Cina, jadi lawan, protes, tulis Sohu dalam artikelnya. Tak hanya itu, Cina rupanya sudah dibuat gemetar dengan langkah Indonesia yang mengamankan Natuna sejak 2015 lalu. Hal ini seperti dikutip Zona Jakarta dari artikel terbitan newsevent.com pada 12 November 2015 lalu. Media Cina itu menyoroti langkah Indonesia di awal kepemimpinan Presiden Jokowi, terutama soal Natuna. Indonesia, musuh baru Cina di Laut Cina Selatan, menyusul tindakan konsisten Filipina dan Vietnam, Indonesia secara bertahap menunjukkan sikap keras terhadap masalah Laut Cina Selatan sampai secara terbuka menyatakan kesediaannya. Pada 15 Januari 2015, Panglima TNI Muldoko dalam konferensi pers mengatakan bahwa Indonesia memperluas kehadiran Angkatan Udara di Laut Cina Selatan, menandakan tekad Presiden baru Joko Widodo dan Jenderal Senior Militer untuk melawan Cina, sinyal terbaru untuk menjaga kedaulatan Kepulauan Natuna. Jenderal Murdoch bahkan belak-belakan, ada tekad untuk menggagalkan setiap upaya Cina untuk mengancam wilayah Indonesia di Laut Cina Selatan, tulis media Cina tersebut.